Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala الوظيفة الرابعة أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة. Tugas yang keempat atau adab yang keempat bahwa al-khaidu fil ilmi, orang yang tenggelam di dalam ilmu, hendaklah yahtariza, menjaga dirinya, fi mabda'il amri, pada permulaannya, anil isgha'i, mendengar, ila ikhtilafin nas, kepada perbedaan-perbedaan pendapat para ahli. Sama ada sawaun kana ma khada fihi, sama ada yang ia tenggelam itu baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Baik ilmu dunia atau ilmu akhirat. Jadi awal-awal kita belajar itu ambil yang dasar-dasar, yang penting-penting, yang disebut dengan fardu ain. Fardu ain dalam setiap cabang ilmu. Kalau dalam ilmu akhirat, fardu ain itu secara khususlah. Misalkan kita dalam fikih najis, itu pentinglah jamaah. Najis atau cara bersuci. Toharoh. Toharoh itu mensucikan najis, berwudu, mandi hadas besar, tayamum. Tayamum pula tak begitu penting bagi kita karena ketiadaan air, tapi lebih karena hal-hal tertentu yang menyulitkan kita memakai air. Maka kalau kita belajar tayamum, belajarlah keadaan yang menyulitkan kita menggunakan air. Itulah kira-kira. Jadi tak perlu juga kita menyoal tentang khilafiyah, perbedaan pendapat pada awal-awal. Tapi nanti kalau sudah kita mengerti ahli, itu memanglah ahli-ahli itu perlu tahu khilafiyah. Ini ingat. Tapi tak boleh kita bilang, tak perlu tahu khilafiyah. Tak penting itu tak boleh. Sebab khilafiyah itu pun perlu juga diketahui, ya. Fa inna dzalika yadhashu aqlahu wa yuhayyiru dhihnahu. Karena kalaulah kita masuk kepada masalah perbedaan pendapat sedangkan kita baru belajar, itu yadhashu, akan membuat heran, oleh itu akan akal.
akal kita nanti akan keheranan. Kok gini, kok gitu, macam mana aja nih? Macam mana aja tuh kok awak jadi, ya, cuman, nah, hanya, kita teruskan sedikit, wa yuhayyiru dhihnahu, dan membingungkan akal sehatnya. Bingung awak tengok orang sekarang, kok kayak gini cara berwuduknya, kok kayak gini, itu bingung. Tetapi cara kita sekarang ini, karena perhubungan dengan beragam manusia semakin mudah, maka ini perlu diketahui. Ingat kalimat saya, perlu diketahui, bukan dipelajari. Karena untuk mempelajarinya, itu nanti di tingkat yang lebih tinggi. Mengapa ada perbedaan pendapat? Apa sebabnya? Ini kok bisa menjadi begini? Apa dasarnya? Itu perlu dipelajari, tapi nanti. Bagi kita saat ini perlu mengetahui bahwa perbedaan pendapat itu ada. Dulu paling-paling orang pergi ke Mekah itu untuk dua. Belajar sama menunaikan ibadah haji. Sekarang hampir tiap hari orang ada ke Mekah, orang Indonesia, untuk tunaikan umrah. Kita tak bincang seluruh dunia lah, Indonesia saja. Hampir tiap hari. Artinya perhubungan semakin baik. Nah, di Mekah itu tentu beragam cara orang beribadah. Ada yang berfaham cara madhab A, madhab B, madhab C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tidak tahu sampai ke sana nanti bisa menimbulkan keheranan, bahkan boleh jadi fitnah. Atau kita gunjing pula, cuman orang sembahyang kok kayak gini-gini, seterusnya. Maka kita perlu tahu saat ini perbedaan pendapat itu ada. Boleh kita pelajari, boleh, boleh. Kalau memang nanti sudah sampai masanya udah mengerti kita ABCD, boleh, ya. Tapi fi mabda'il amri, di permulaan jangan dulu. Karena yufattiru ra'yahu, itu akan melemahkan pendapatnya, akan melemahkan pikirannya. Mana-mana pun boleh aja itu. Nah, di awak pun tak usahlah heboh-heboh kali. Kira-kira begitu. Ya, jemaah. Wa yu'isuhu 'anil idraki wal ittina'i. Bahkan bisa membuatnya nanti putus asa untuk mengetahui, untuk memutolaah, untuk belajar. Bingung awak jadinya. Ngaji sama ustaz sana bilangnya begini. Ngaji sama ustaz sini bilangnya begitu. Macam mana aja ini? Balian bagi an yutqina awal at-tariqatal hamidatal wahidatal mardiyata 'inda ustadihi. Tetapi pantaslah dia berteguh, berfokus mula-mula akan satu jalan terpuji yang disukai, yang direkomendasikan oleh ustaznya, gurunya. Makanya berguru itu penting, jemaah. Berguru itu penting. Artinya dia kita pilih, ke dia dulu kita mengaji. Itu penting, ya. Summa ba'da dzalika yusghi ilal madzhabi wasyubahi. Barulah setelah itu dia mendengar mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat yang serupa, yang mirip, yang agak-agak sama, baru supaya ada keteraturan. Itu jemaah, supaya ada keteraturan. Sebab kita ini tidak bisa lagi potong kompas.
langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tak bisa. Kenapa? Karena Rasul sudah bilang, ya, Rasul sudah bilang bahwa yang meneruskan beliau itu para ulama. Memang tidak dibilang Rasulullah, kuteruskan kepada ulama. Tidak, ya, tidak begitu. Tetapi ada hadis, innama warasatul anbiya'i, hanya para ahli waris para nabi itu adalah para ulama. Kuteruskan nih sama ulama. Tak bilang Rasulullah begitu, tapi waris Rasulullah adalah para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi tak bisa kita potong kompas. Karena kalau kita potong kompas secara perintah petunjuk sudah menyalahi perintah petunjuk Rasulullah. Tapi hadisnya potong kompas. Nah, dalam pengertian mestilah cakap Rasulullah. Barulah cakap Rasulullah diterangkan oleh para ulama. Kita pun bisa tahu ini cakap Rasulullah melalui para ulama. Saya tak mau ikut, saya mau ke Rasulullah. Bagaimana cara kita tahu ke Rasulullah? Ini hadisnya. Siapa yang menyampaikan hadis? Kalau tidak para ulama. Bahwa ulama A berbeda pendapat dari ulama B sehingga ulama A tidak mengikut ulama B. Memang begitu di dalam aturan fikih. Itu namanya ijtihad. Ulama yang sudah bisa berijtihad tidak boleh ikut ulama lain yang sudah bisa berijtihad pula. Apalagi kalau ulama lain itu tidak bisa berijtihad. Tidak boleh. Masing-masing ya. Wa illam yakun ustaduhu mustaqillan bi ikhtiyari ra'yin wahidin wa inna ma'adatuhu naqlul madahib wa qila fiha falyakhdhar minhu. Jika gurunya tidaklah mustaqillan, mandiri, bebas, berani sudah sendiri, bi ikhtiyari ra'yin wahidin. Jadi kalau gurunya itu belum mandiri, belum mandiri untuk memilih satu pendapat, adat dia hanya mengutip pendapat mazhab, dan apa yang dikatakan dalam mazhab-mazhab itu, maka hati-hati terhadap guru begini. Karena nanti tidak jelas. Tidak jelas jadinya. Apa ini sekarang? Ini tidak, itu tidak. Fa inna itlalahu aktsaru min irsyadihi. Karena sesungguhnya penyesatan yang mungkin terjadi dari guru seperti ini lebih besar kemungkinannya dari memberikan petunjuk. Wala yasluhul a'mali qaudil umyani wa irsyadihim. Tak pantas orang buta membimbing orang buta. Ya. Wa man hada haluhu, siapapun yang begini keadaannya, fahuwa yu'addu, maka dia dimasukkan, dibilangkan, dikelompokkan fi 'amil hayrati wa tihil jahli. Dia berada di dalam buta sesat dan berada di dalam kebingungan bodohnya. Itu maka belakangan ini kita bingung. Ini begini, ini begini, ini begitu. Tanpa memberikan penjelasan. Saya memberitahu, menginformasikan. Ada pendapat seperti ini. Ada pendapat seperti ini. Ini mau hati-hati. Supaya tidak bingung.
Kita mau ikut yang mana? Kalau pendapat yang lama Imam Syafi'i begini, pendapat yang baru Imam Syafi'i begini. Aneka ragam pendapat. Ini mau faham-faham. Kami macam orang awam ini macam mana jadinya banyak-banyak pendapat ini kami pun tak mengerti. Nomor satu, ngajinya benar dulu. Tengok apa yang dijelaskan si gurunya. Hati-hati jamaah, kadang-kadang yang diamalkan si guru berbeda dari yang diajarkannya. Karena si guru musyaddad untuk dirinya. Dia ketat untuk dirinya. Tetapi untuk jamaahnya diambilnya yang mukhaffaf, yang ringan. Ini mau hati-hati. Ya, tak jarang kita susah kali mengamalkan penjelasan si guru karena rasa kita pelajaran itu musyaddad, berat. Sebab itulah yang diketahui si guru. Padahal ada yang mukhaffaf, ada yang ringan. Contoh, sependek pengetahuan saya, Imam Nawawi menyatakan kotoran ikan najis. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami katakan suci. Si guru mengambil najis. Untuk kita disampaikannya yang suci. Misal kata. Apalagi kalau kita ada akuarium di rumah. Mengambil pendapat yang musyaddad, yang yang musyaddad ni yang keras, ya, yang tegas. Ini sulit sekali. Yang berat itu musyaddad. Ambillah yang mukhaffaf, ambillah yang ringan. Kesudahan kalau kita mencuci akuarium tak terpandang menjadi najis. Kan? Kita serumah dengan kawan-kawan yang berfaham tidak ada air mustaman. Sedangkan kita berfaham ada air mustaman. Hari-hari air itu mustamal. Macam mana mau berwudu? Tayamum saja. Ini macam mana ini? Kalau seperti ini, maka pelajarilah dengan betul apa itu air mustamal. Nah, selama ini kita banyak salah air mustamal, asal percik kurang dari 2 gula mustamal. Padahal tak begitu. Yang percik itu sudah sampaikah, andai kata yang percik itu zat berwarna, sudah sampaikah jumlah percikan ke dalam bak itu dapat mengubahkan warna air? Andai kata yang percik itu berwarna. Sudah sampaikah mengubah? Kalau tidak, maka dia tidak dianggap mustamal. Kalau zat berbau, sudah sampaikah mengubah baunya? Kalau zat ada rasa, sudah sampaikah mengubah rasanya? Kalau tidak, maka tidak disebut mustamal. Iya Pak, tapi yang kawan-kawan awak ini dari tampungan tuh langsung disumuin. Bukan lagi mengubah-ubah kali itu. Itu macam mana? Saat itu bolehkah kita mengikut pendapat yang mengatakan tidak ada air mustamal? Kan jamaah? Maka sampailah kita pada pendapat-pendapat dhaif mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pakailah, dimaafkan itu. Selama ini kita tahu kalau imamnya tak betul Al-Fatihah,
makmumnya betul, tak sah kita jadi makmum. Kita tinggal di lingkungan yang memang bacaan imamnya tak betul. Cemana ini? Takkan setiap salat subuh kita pindah jauh ke sana? Maka pakailah pendapat dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i yang difatwakan oleh Imam Muzanni. Kalau imamnya eh, salah-salah bacaan, ummi, makmumnya qari, salatnya tetap sah. Ya, mak. Begitulah. Karena situasinya sedemikian. Ini harap difahamkan, ya. Tetapi bukanlah maksud saya mau mudah-mudah saja, tidak. Maksud saya adalah hati-hati kita dalam mengaji. Kalau gurunya tidak dapat menjelaskan, ya. Wa man'ul mubtadi'an syubahi yudahi man al-haditsil ahdi bil islami an mukhalatatil kufar. Pencegahan terhadap orang yang baru belajar dari mengetahui pendapat-pendapat yang serupa itu, pendapat-pendapat yang mirip itu, satu pendapat gini, itu pencegahan itu yudahi. Persis sama dengan pencegahan pada awal-awal adanya ajaran Islam, yang disebut dengan orang baru masuk Islam. Al-hadisul ahdi atau ahdul hadis. Al-hadisul ahdu atau ahdul hadisi. Teks Arabnya begitu. Al-hadisul ahdu bil Islam atau ahdul hadisi bil Islam. Itu sama dengan orang-orang yang baru masuk Islam dicegah untuk bergaul dengan non-Muslim. Ya. Itu dicegah supaya jangan salah paham. Orang Islam masuk masjid tak boleh pakai sandal, pakai sepatu, alas kaki. Dia baru-baru masuk Islam. Tengoknya orang macam cara kita di Medan sini, orang Kristen, bukan Hindu. Orang Kristen ke gereja pakai semua. Wah, enak orang Kristen ini lagi. Awak bisa pakai ini segala macam. Karena dia baru masuk Islam. Atau macam kita belum tahu. Ada apa di sebalik ajaran Islam, mengapa ke masjid tidak boleh pakai ABCD. Sementara orang Kristen boleh. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah mengerti kita, apa masalah? Tak ada masalah bergaul. Apalagi Rasulullah di Mekah itu kan tidak Islam saja. Di Mekah ada orang musyrikin. Ingat kafir Quraisy. Di Madinah ada Yahudi dan Nasrani. Ada enggak? Nah, jadi itu maksud ulama, hati-hati. Makanya tempo dulu dilarang. Itu ada ulama kita melarang belajar ke barat. Dilarang. Kok ke barat? Ngapain kita ke sana? Karena tadi mungkin belum paham sepenuhnya Islam, jumpa pelajaran di barat kok begini, itu nanti bisa membahayakan. Tetapi setelah dapat penjelasan, belajar Islam kok ke barat. Ya ke daerah kawasan Arab lah. Rupanya ada beda. Kalau kita ke wilayah Arab, yang kita pelajari ajaran Islam. Kalau kita ke barat, yang kita pelajari itu ajaran Islam. Sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita ke Arab. Tapi kalau kita ke barat, yang kita pelajari bukan ajaran Islam.
Masa belajar cara berwudu ke barat, cara sholat ke barat, tidak. Yang kita pelajari itu bukan ajaran Islam. Yang kita pelajari itu bagaimana ajaran Islam tampil di masyarakat. Nah, jadi bukan ajaran Islamnya. Bagaimana ajaran Islam itu tampil di masyarakat? Ajaran Islam itu baik. Ajaran Islam itu baik, jemaah. Tapi mengapa masyarakatnya kok tidak seperti ajaran Islam itu? Nah, itu yang mau dikaji kalau kita ke barat. Ada apa ini sekarang? Nah, itu nanti namanya sosiologi agama. Mengapa Islam yang baik itu kok masyarakatnya tidak seperti ajarannya? Kalau masyarakatnya tidak seperti ajarannya, apa sebab? Apakah masyarakatnya tidak paham? Atau memang ajaran Islam itu sebenarnya tidak cocok dengan masyarakatnya? Atau yang lebih ngerinya, apakah masyarakatnya tak peduli dengan agamanya? Atau memang agamanya yang salah? Ah, itu yang dikaji di barat. Jadi kalau kita ke Arab nggak ada gini. Kemudian kalau kita ke barat, sejarah Islam. Apa berarti kalau di Arab kita tak belajar? Belajar. Tapi ada cara yang berbeda memahami sejarah itu. Nah, sehingga kalau kita tak mengerti, ke barat nanti bisa salah paham. Sebelum kita ke barat, kita tidak mendalami agama Islam. Sampai kita ke barat, makin tak mengerti agama Islam. Karena di sana tidak dipelajari ajaran Islam. Yang dipelajari Islam yang tampil di masyarakat itu macam mana. Orang barat tak boleh agama campur dalam politik. Tak boleh. Ada dua pertanyaan yang tak boleh di barat. Nomor satu, berapa gaji kau? Itu orang barat nggak suka. Nggak boleh. Nomor dua, apa agama kau? Nggak boleh. Karena agama urusan masing-masing. Nah, kalau kita nggak mengerti, jadi repot. Karena memang perjalanan sejarah mereka begitu. Sementara ajaran Islam, Islam ini mengajari politik, semuanya, ekonomi, segala macam. Bahkan penting kita tahu agama seseorang. Ya, maaf. Nah, ini macam mana nih? Nah, ini macam mana ini sekarang? Nah, mengapa Islam mesti mengurus semua? Sedangkan di Barat, yang sebahagiannya beragama Kristen, sebahagiannya ateis, agama tak boleh campur. Nah, itu kalau kita belajar ke Barat. Ingin tahu itu macam mana jemaah. Jadi inilah jadi mencegah orang yang baru belajar agama untuk mengetahui perbedaan pendapat itu persis sama dengan mencegah orang yang baru masuk Islam bergaul dengan orang kafir. Nah, tapi bolehkah kita bergaul dengan orang kafir? Boleh. Kita hari-hari bergaul dengan orang kafir. Ke pajak, membeli. Pajak tradisional atau pajak modern. Kita membeli sama orang kafir. Berkendaraan, bahkan kita bekerja, pimpinan kita, orang kafir. Ah, ya. وَنَدْبُلُ الْقَوِيِّ إِلَى النَّظَرِ فِي الِاخْتِلَافَاتِ وَضَائِهِ حَثَّ الْقَوِيَّ عَلَى مُخَالَطَةِ الْكُفَّارِ. Menganjurkan orang yang sudah
kuat di dalam pikiran, di dalam peninjauan, di dalam penelitian, agar mereka menganjurkan orang yang kuat ilan nadhari fil ikhtilafati, menganjurkan orang-orang yang sudah kuat untuk meninjau persoalan-persoalan khilafiyah itu sama dengan mendorong orang yang sudah kuat dalam beragama untuk bergaul dengan orang kafir. Itu kadang-kadang kita ya mengelus dada juga jamaah. Karena orang kafir melihat Islam itu dari perilaku umat Islam. Tidak satu dua orang kafir itu menghargai Islam karena melihat perilaku umat Islam. Maka perilaku kita menjadi penting. Nyatanya perilaku kita tidak seindah pelajaran yang kita sampaikan. Maka seorang kafir bilang, ah sama aja itu. Tengok. Dia sampai pada keputusan itu karena perilaku kita. Ya. Karena itulah dihalangi orang yang lemah menyerbu barisan orang kafir. Yang dianjurkan adalah orang yang kuat. Nah, ini mau hati-hati ya, jamaah. Wa minal ghaflati an hadhihi daqiqati dhanna ba'du du'afa anna liqtida'a bil aqwiya'i fima yunqal anhum minal musahalati jaizun. Di antara lalainya dari pelajaran yang halus ini adalah sebahagian orang-orang yang masih lemah di dalam pengetahuan menduga bahwa mengikuti orang-orang yang sudah kuat ilmunya terkait pendapat yang dia nukil, yang dia kutip, yang menjelaskan hal-hal yang mudah, itu adalah boleh. Ini sama. Orang-orang yang masih baru dalam belajar tak faham yang halus ini, dia lalai. Dia lalai. Karena dia pikir boleh aja ikut orang-orang yang kuat itu. Terkait masalah-masalah yang mudah. Itu boleh saja. Itu keliru. Awak tengok dia buat, awak pun buat. Awak tengok dia buat, awak pun buat. Padahal dia buat sudah tahu aturan mainnya. Kita buat belum tahu aturan main. Di antara lalainya, di antara kelalaian terhadap yang halus ini adalah sebahagian orang-orang yang lemah menduga mengikut orang yang kuat itu terkait yang dinukil dari mereka masalah-masalah yang mudah itu adalah boleh. Nah, musahalat yang mudah atau kemudahan itu boleh saja. Tak bisa sama. Itu maka jamaah, orang yang belajar kitab makin tinggi, beribadah makin mudah. Nah, beribadah makin mudah. Ya. Dari kitab rendah, dari kitab matan takrib, terus nanti ke atas ke Fathul Qorib, terus ke atas jamaah. Misal kata lebih luas lagi nanti dia ke Bajuri. Itu beda. Macam kita belajar tajwid, jamaah. Macam kita belajar tajwid. Tahu kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kan itu ya bacanya. Rupanya sekali waktu kita mendengar dia baca Qad aflahal mu'minun. Apa kata kita? Percuma ilmu tinggi baca Quran pun salah. Percuma ilmunya tinggi.
Baca Quran pun silap-silap awaknya. Jelas tertulis di Al-Quran, Qad aflahal mu'min. Dia baca, Qad aflahal mu'minun. Betul kawan. Hati-hati kita terhadap orang zaman belakangan. Udah tengok. Inilah zaman kacau nih ketika junior menilai senior. Ada 9 cara baca Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun dalam solat, mesti yang tertulis itu jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi dalam solat tidak. Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nyalah kawan ini dah. Lillah ka'lullah. Jamaah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kita baca? Kita bacanya apa? Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Kata awak. Karena bacaan imam salah. Imam pun karena rendah hati, dia ikutlah apa kata makmum. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Kata kita. Mana salahku? Kata imam. Orang dia baca Maliki Yaumiddin. Tak ada salah situnya, mah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, kata si makmum. Mulai hari itu tak mau lagi dia solat. Kalau kawan ni, imam. Kena bacaan, salah. Inilah junior menilai senior. Padahal mau Maliki Yaumiddin, mau Maliki Yaumiddin, sama betul. Jamaah. Itu mau hati-hati. Walam yudrik anna walaifal aqwiya itu khalif walaifal du'afai. Tapi si orang lemah tadi tak tahu bahwa tanggung jawab orang kuat berbeda dari tanggung jawab orang-orang yang lemah. Sehingga ada kata ulama, man ra'ani fil bidayati sara siddiqan wa man ra'ani fil nihayati sara ziddiqan. Siapapun yang melihat aku dalam permulaan, dia menjadi orang benar. Dia kalau nengok aku, dipandangnya aku sebagai orang permulaan, dia benar. Tapi siapa melihat aku dalam akhir, di situ akhir apa ujung? Penghabisan. Maka sara zindiqan. Dia akan menjadi orang zindik. Apa di situ diterjemahkan? Zindik. Zindik itu begini, jamaah. Zindik itu sama dengan kafir. Jadi kalau ditengoknya aku sebagai orang permulaan, dia menjadi betul. Tapi kalau ditengoknya aku sebagai orang yang penghabisan, maka dia menjadi kafir. Karena menuduh orang kafir tanpa sebenar, maka orang itu menjadi kafir. Lihat penjelasan. Idzin nihayatu turadul a'mal ilal batin. Turadul a'malu. Bukan. Idzin nihayatu taruddul a'mala ilal batin. Karena orang kalau sudah sampai di penghujung, amalan itu lebih berfokus kepada batin. Hati-hati maksudnya ya. Wa tusakkinu jawariha illa an rawatibil faraid. Anggota tubuh yang zahir itu bertenang saja dia kecuali melakukan kebiasaan-kebiasaan yang wajib.
Maka fayatara ilan nadhiri annahu battalatun wa kaslun wa ihmalun. Maka terlihatlah kepada orang yang menengok bahwa si fulan ini battalah. Saya melihat beberapa terjemahan ada yang tidak pas. Battalah itu nganggur. Di terjemahan? Batalan. Kebatalan. Battalah itu nganggur. Di terjemahan Ustaz Ismail Yaqub pun itu berbeda. Ya, deh. Batil. Di sini batil. Bukan. Battalah itu nganggur. Wa kaslun malas, wa ihmanun lengah. Nah, karena begini jamaah. Tak salah kita solat qabliyah, fardu, ba'diyah. Memang begitu. Memang begitu. Kalau ditengoknya aku sebagai orang permulaan, dia betul. Bahwa aku mengerjakan qabliyah, fardu, ba'diyah. Tapi kalau ditengoknya aku sebagai orang penghabisan, dia menjadi kafir. Kenapa? Aku tak lagi mengerjakan qabliyah. Tak lagi mengerjakan ba'diyah. Kenapa? Aku berfokus membersihkan yang fardu. Pelan-pelan penjelasan ini jangan dipotong-potong. Aku fokus kepada membersihkan yang fardu. Sehingga menurut dia, bagi si kawan nih yang fardu nih, yang sunat menjadi tidak penting. Akhirnya menjadi tidak sunat. Bukankah hukum yang ijma ulama itu sunat, kita bilang tidak sunat, maka kita menjadi kafir? Maka secara tidak langsung dia menuduh aku kafir. Bagi kawan nih alirannya aliran fardu saja. Dia udah tak pentingkan lagi yang sunat. Itu zindik. Pengertian semula, pengertian belakangan setelah dibakukan oleh para ulama, zindik artinya kafir. Tapi pengertian awal-awal dulu, zindik artinya pelaku dosa. Awas jamaah, jangan bingung nih. Jangan bingung. Zindik awal-awalnya artinya adalah pelaku dosa. Tapi belakangan, zindik dibakukan oleh para ulama itu sama dengan kafir. Maka pengertian mana yang kita pakai sekarang ini? Mau ngambil pengertian rendah, kita akan katakan dia berdosa. Tapi mengambil pengertian yang tinggi, kita mengatakan dia kafir. Karena secara tak langsung, dia menuduh orang yang tidak sholat sunat ini sudah menjadi orang kafir. Tetapi menetapkan seorang kafir, itu bukan tugas kita. Melainkan tugas mahkamah. Ini masuk ucapan. Ini masuk ucapan. Lihat, sekarang saya teruskan. Kita lebih pentingkan jumlah. Namanya kuantitas. Qabliyah, fardu, ba'diyah. Sedangkan ulama-ulama itu sudah fokus kepada kualitas. Kualitas. Jadi dia tak lagi qabliyah, tak lagi ba'diyah, bukan tak lagi. Awas. Tapi dia sekarang sedang bekerja membersihkan sebersih-bersihnya solat fardu. Jadi kita masih pada jumlah, dia sudah pada mutu. Oke. Ini tahap ketiga saya jelaskan. Bagi kita saat ini yang penting banyak makan atau cukup gizi. Saat ini banyak makan. Walau gizinya tak cukup. Enggaklah Pak, cukup gizi. Baik, saya terangkan yang ketiga ini. Kita masih lebih penting banyak nasi atau cukup sayur? Banyak nasi. Ya. Padahal makan itu nasi sedikit saja. Itu kalau boleh 3/4-nya sayur. Tapi kita tidak. Kalau belum munjuk, belum makan. Maka itulah ketika ada bantuan dari negara asing waktu tsunami 2004. Ya maaf.
itu di drop dari pesawat apa dari helikopter, peristiwa itu, kacang-kacangan di kaleng. Yang itu kalau dimakan, gizinya sudah cukup, tapi tidak dimakan. Nah, tak diambil pun, tak disukai. Kenapa? Psikologi kita kenyang, bukan cukup. Biar kenyang, biar kenyang. Tak cukup, tak apa-apa gizi, asal kenyang. Ah, kira-kira begitulah penjelasan saya. Kita selama ini penting kali qabliyah, fardu, ba'diyah. Ya memang penting, memang penting. Tapi fokus kita kepada kuantitas. Sementara orang-orang solih itu pada kualitas. Kalau pada kualitas berarti solat sunat Rasulullah malam-malam tak perlulah sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ya, maka ulama solih ini pun ada berperingkat-peringkat pula. Saya pernah sebutkan di antaranya Asy-Syekhah Rabi'atul Adawiyah. Salat sunatnya 1000 rakaat. Nah, ini hati-hati. Imam Malik 800 rakaat. Walaupun riwayat ini masih perlu kita tinjau lagi. Nah, ini hati-hati jemaah. Makanya saya mengajak kita kalau melihat orang ibadah hati-hati. Jangan-jangan dia ini sudah masuk pada peringkat ujung nih. Jangan-jangan dia sudah masuk pada peringkat ujung. Jangan salah paham. Nanti kalau kita tengok orang nggak sholat qobliyah ba'diyah, ini orang soleh nih. Belum tentu juga. Entah-entah memang malas. Cepat pulang. Cuma yang maksud saya, hari-hari saya sampaikan ke kita, jangan mudah-mudah buruk sangka. Hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati. Nanti kita sholat tidur dia. Kita sholat tidur dia. Udah ujung-ujung baru dia sholat. Hati-hati. Hati-hati. Karena boleh jadi dia introspeksi. Aku sholat-sholat di awal nih masih kurasa lagi supaya dipuji orang nih. Masih terasa lagi tuh. Maka sholat di ujung laku. Kalau di ujung dah tak ada lagi orang. Boleh jadi begitu. Tapi orang yang begini mesti terus-menerus dia memperbaiki diri. Karena jangan-jangan memang malas dia sholat di awal. Dia yang tahu. Dia yang tahu. Awal-awalnya betul. Memang dia takut dipuji-puji orang. Tapi salah-salah nanti menjadi nikmat bagi dia dok sholat di ujung. Nikmat dalam pengertian nafsu. Jadi masalah. Boleh paham nih? Ya, hati-hati jamaah kalimat barusan nih. Ya. Wahaihata haihata, jauh, jauh, bukan begitu. Fadzalika murabitatun lil qalbi fi 'aini syuhudi wal huduri. Padahal si orang yang penghabisan tadi terikat sudah hatinya melihat kesaksian dan hadir jiwanya terhadap kebesaran Allah Ta'ala. Maka ada orang solat 2 rakaat nilainya tak sama. Contoh kita solat subuh tadi. Semua dapat 27 kali kalau berjamaah. Semua dapat. Semua dapat. Begitu hadis Rasulullah. Satu hadis 25 kali. Tetapi apakah yang kita dapat 25 atau 27 itu solat kita sama harumnya? Boleh jadi si fulan-fulanah tak harum. Boleh jadi si fulan-fulanah agak harum. Boleh jadi si fulan-fulanah harum sekali. Boleh jadi si fulan-fulanah bukan hanya harum sekali, malah tercium oleh para malaikat. Itulah yang dimaksud tadi. Kualitas. Ya. Sebab di situ diterjemahkan apa? Terikat hatinya pada. Jadi orang-orang yang meningkatkan mutu ibadahnya, perhatikan,
Dia ibadah itu memang sudahlah fokus, urusan dia hadir dan tersaksikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga walau jumlah rakaatnya sedikit, mutu dia lebih tinggi. Meskipun nanti dalam ilmu tasawuf atau ilmu tasawuf, yang dimaksud kehadiran dan kesaksian itu lebih tinggi lagi. Itu nanti namanya syuhud, dekat-dekat ke kasyaf. Tapi tak apalah, kita pahami yang mudah saja. Dia solat itu sudah lagi bukan hitung benar, salah. Karena solatnya pasti benar, pasti salah. Tapi sudah hitung baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terus begitu. Sehingga kadang-kadang ketika solat pun, waktu membaca surah Al-Qari'ah, dia menggeletar. Kita membaca Al-Qari'ah kan senyum-senyum saja. Al-Qari'ah, hari kiamat, Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahu kau apa arti kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasyul. Oh, ya. Udah, selesai. Bahkan kadang-kadang tak mengerti bahasa Arab, kalau mendengar qari membaca dengan suara bagus, thayyib, thayyib. Tapi dia tidak lagi. Ketika disebut Qari'ah, sangkinkan dia, ya Allah, luar biasa kiamat. Terasa sama dia. Allah Ta'ala meminta pertanggungjawaban dia. Solat pun menggeletar-geletar, menangis-nangis. Itu. Kira-kira gitu, jemaah. Maka dia sudah berfokus kepada isi, kita masih memperbaguskan kulit. Dapat paham nih? Suara siapa yang lebih kuat dalam militer? Suara kopral apa jenderal? Kopral. Yang mementingkan suara kopral apa jenderal? Yang mementingkan suara, intonasi suara, kopral. Begitulah kira-kira dalam kita terkait orang-orang soleh. Kalau jenderal tak perlu bersuara, tak perlu dia bersuara, melirik saja dia sudah jadi. Kalau kopral perlu bersuara. Kira-kira begitu, jamaah. Sehingga kalau dia nengok aku sebagai kopral, betul dia. Tapi kalau ditengoknya aku sekarang aku udah jenderal, zindik dia. Yang petantang petenteng, kopral apa jenderal? Yang disegani masyarakat, kopral apa jenderal? Masyarakat, kopral. Korno yang jenderal. Kalau begitu rusak negara. Maka yang lebih ditakuti masyarakat, kopral. Tapi begitu jenderal datang dengan pakaian biasa, kopral-kopral pada diam, masyarakat mulai ragu. Siapa nih? Orang kurus. Pas tuanya aja gemuk. Mudanya kurus. Siapa nih? Bikin orang. Orang lebih takut sama yang kopral-kopral. Jenderal Hugeng, almarhum. Kurus, ceking. Tapi tuanya gemuk badan jamaah. Saya tak sangka. Itu deh. Rupanya jenderal. Gitulah kira-kira. Gitu kira-kira pendekatan kalimat yang benar dan zindik tadi. Jangan salah paham ya. Wa mulazimatun lidzikri ladzi wa afdal a'mal 'ala dawam. Sedangkan hatinya yang terikat tadi itu melazimkan dia mengingat Allah Ta'ala. Sementara mengingat Allah Ta'ala alat dawam secara terus-menerus adalah afdalul a'mal. Seutama-utama perbuatan. Kita sedang solat, ingat apa? Dia jangankan solat, tak solat pun ingat Allah Ta'ala.
kau tak usah belajar sama aku. Tapi tidak, dia tetap ikut juga, ingin belajar. Kesudahan beliau berjalan cepat, kena mau dikejar murid, calon murid, tak usah, kata dia. Karena tak usah lah. Nah, sebetulnya kalau guru bilang begini, tak usah. Udah tak usah. Tapi dia kejar juga. Kesudahan si guru terjatuh. Tercabutnya rumput. Nangis dia. Karena bukan sengaja dicabut. Tercabut. Kan tak sengaja. Nangis dia karena menurut dia zalim kepada rumput. Sampai sudah tidak. Murid itu adalah Raden Said. Siapa? Sunan Kalijaga. Gurunya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang bilang tak usah, ikut juga. Kita begitu. Sudah dikayuh sampan. Lewatlah udah tepi. Orang mau pergi. Ternampaklah kodok di sampan tadi. Balik ke tepi balik. Angkat kodok tadi keluar. Supaya jangan terpisah dari anaknya. Kalau kita? Siapa tuh? Syekh Abdul Wahab Rokan. Mana tuh? Syekh Abdul Wahab Rokan mana? Besilam. Kalau kita? Maka melalui beliau, tak perlu pun beliau berdakwah, orang masuk Islam. Karena nampak. Itu yang saya maksud tadi. Jangan salah paham kaji kita pagi ini. Jangan salah paham. Ya. Jadi ada kuantitas, ada kualitas. Mana lebih penting? Oh, tak begitu. Tak begitu mengajinya. Meningkatlah kita dari kuantitas ke kualitas. Kita lebih penting sarapan enak apa sarapan sehat? Kan? Gitu kira-kira. Salahkah sarapan enak? Tidak. Tapi meningkatlah ke sarapan sehat. Jadi kalau dia nengok aku, di awal-awal, dia bilang aku betul. Tapi kalau aku udah sampai tingkat penghabisan, dia bilang aku salah. Itu dia. Makanya hati-hati jamaah kita melihat masyarakat. Tapi janganlah salah paham pula. Dia yang tak solat, tak zakat, tak haji, kita bilang dia wali ni. Karena haji dia di dalam hati dia, solat dia di dalam hati dia. Oh, saya tak mengajarkan begitu. Tak mengajarkan begitu. Dah motan-motan saya kasih contoh banyak tadi. Dah banyak jamaah. Hati-hati. Ya, jangan salah. Bolehkah kita? Atau gini, memperserupakan orang lemah dengan orang kuat. Bijakkah sikap ini? Itulah ngaji kita akan datang. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.